Mati Bapak Sekretaris BKPSDM Kota Samarinda, Bapak Samlianur, yang kami hormati Ibu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Ibu Fiona Citrayani, SSTP MM, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Camat, Lurah, pejabat struktural di lingkungan kecamatan dan kelurahan atau yang mewakili, dan juga Bapak, Ibu semua yang hadir pada kesempatan Zoom meeting pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, eh, pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sosialisasi mengenai penilaian kinerja 360, di mana penilaian kinerja 360 ini merupakan sesuatu yang baru dilakukan di pemerintah Kota Samarinda karena merupakan bagian dari manajemen talenta. Jadi saat ini pemerintah Kota Samarinda merupakan salah satu instansi yang menjadi pilot project untuk penerapan manajemen talenta di Kanrek 8 BKN. Instansi yang menjadi pilot project ada 5 instansi, yaitu pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pemerintah Kota Balikpapan, pemerintah Kota Banjarbaru, dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi eh, Kota Samarinda itu termasuk yang pelaksanaan sistem meritnya dan manajemen talentanya itu sudah dinilai baik hingga bisa menjadi pilot project. Kemudian Bapak Ibu, penilaian 360 ini yang pertama kali dilaksanakan pada saat ini adalah gelombang satu. Ini berfokus pada pejabat struktural, yaitu eselon 2, 3, dan 4. Dan nanti di waktu yang akan datang, kemungkinan bulan depan, kami akan melaksanakan penilaian gelombang 2, yaitu untuk penilaian ASN yang berada pada jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Baik, Bapak Ibu. Ya, jadi penilaian kinerja 360 ini eh, dilakukan dengan menggunakan kuesioner, kuesioner yang nanti akan kami bagikan linknya. Jadi pengertian penilaian kinerja 360 ini adalah pendekatan komprehensif yang dipakai untuk menilai kinerja dan kompetensi seorang ASN dengan mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk atasan, rekan sejawat, bawahan, bahkan diri sendiri. Penilaian ini membantu memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh mengenai kualitas seorang ASN. Jadi kalau biasanya eh, kita sudah mengenal sistem penilaian kinerja yang kita gunakan selama ini adalah e-kinerja yang dilakukan per triwulan, triwulan 1, 2, 3, 4, dan juga tahunan. Nah, penilaian e-kinerja itu mengukur kinerja yang bisa dihitung secara kuantitatif, bisa ditetapkan targetnya dan bisa dihitung apakah kinerjanya mencapai target atau tidak. Nah, di penilaian 360 ini, Bapak Ibu, kami mencoba untuk mencitrakan atau memetakan bagaimana hasil kinerja yang dirasakan langsung oleh atasan, bawahan, dan juga untuk masyarakat yang dilayani oleh perangkat daerah.
Tujuan penilaian kinerja 360 derajat ini ada empat, yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang lebih objektif tentang kekuatan dan kelemahan ASN. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri ASN mengenai persepsi orang lain terhadap kinerjanya. Yang ketiga, menyediakan umpan balik atau feedback konstruktif untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas kerja dan etika profesional di lingkungan ASN dalam pemerintahan, utamanya pemerintah Kota Samarinda. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi penilaian 360 ini kami upayakan untuk bisa menggambarkan kepribadian dari pejabat-pejabat struktural yang ada di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Dalam manajemen talenta itu sudah digunakan penilaian yang berdasarkan kepada yang pertama kualifikasi. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai IPASN maupun mengenai sistem merit yang kami selenggarakan beberapa waktu lalu. Jadi kualifikasi ini adalah pendidikan formal yang ditempuh oleh Bapak Ibu. Itulah mengapa kami selalu mendorong Bapak Ibu untuk meningkatkan pendidikan formalnya. Yang SMA bisa meningkat ke S1, yang S1 bisa meningkat ke S2 dan selanjutnya. Ini untuk meningkatkan nilai kualifikasi Bapak Ibu sendiri dalam manajemen talenta. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini selama ini diukur melalui penilaian kinerja yang dilaksanakan per triwulan. Ada kategori di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Kepada Bapak Ibu pejabat penilai kinerja itu harus mulai berani dan bisa untuk memberikan penilaian yang lebih objektif. Karena penilaian kinerja ini menjadi juga salah satu komponen utama dalam menentukan posisi individu ASN ini dalam talent box manajemen ASN. Talent box itu ada 9 kotak Bapak Ibu, jadi kami menempatkan ASN dengan kinerja dan potensi terbaik itu ada di box 9 dan kemudian ASN dengan kinerja dan potensi yang paling lemah itu ada di box 1. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian misalnya mau kira-kira kami ini berada di box berapa nih posisinya dalam manajemen talenta? Salah satu indikator yang paling valid digunakan adalah dengan Ibu Bapak bisa melihat IP ASN Bapak Ibu. Ketika IP ASN Bapak Ibu itu ada di bawah rata-rata pemerintah Kota Samarinda, itu berarti posisi Ibu dalam box manajemen talenta juga masih rendah. Nah, saat ini posisi IP ASN pemerintah Kota Samarinda itu ada di angka 80,39. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengecek di akun My ASN-nya masing-masing untuk mengecek apakah IPASN Bapak Ibu itu apakah masih di bawah rata-rata, di bawah 80,39 atau sudah di atas rata-rata Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu diharapkan untuk bisa segera mengupdate data-data terutama sertifikat-sertifikat Diklat, BIMTEK, dan juga sertifikasi-sertifikasi lain yang dimiliki. Kemudian eh, potensi. Nah, dari dimensi potensi ini, kita menggambarkannya dari tes CACT yang sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Nah, dari CACT ini akan terlihat potensi akademik intelijensia Bapak Ibu seperti apa, potensi emerging skill-nya seperti apa, kemudian bagaimana kemampuan intrapersonal Bapak Ibu, bagaimana kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Saat ini pegawai pemerintah Kota Samarinda yang sudah menjalani CACT itu sebesar 74% dari total pegawai dan kami dari BKPSDM akan segera melakukan CACT lanjutan untuk sisanya yang belum terpetakan dalam CACT. Mudah-mudahan bisa terlaksana pada akhir tahun ini dan juga di tahun 2026, tentunya secara bertahap.
Dan kemudian ada faktor baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu dimensi integritas dan moralitas. Dan mengukur integritas dan moralitas ini adalah salah satunya dari tujuan penilaian kinerja 360 derajat. Jadi kita bisa menilai bagaimana kepemimpinan seseorang, bagaimana integritas seseorang, bagaimana loyalitas dan harmonisnya seseorang di lingkungan kerja. Itu tentunya yang bisa menggambarkan secara tepat adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan individu ASN ini sehari-hari di tempat kerja. Untuk itulah kenapa penilaian 360 ini menjadi sangat krusial dalam eh, penilaian yang digunakan dalam manajemen talenta, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah komponen pembobotan baru dalam Simata. Apa itu Simata? Simata adalah aplikasi yang kami gunakan di BKPSDM. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dimiliki oleh BKN, jadi seluruh Indonesia ini menggunakan aplikasi Simata untuk mengukur potensi dan juga kinerja Bapak Ibu untuk ditempatkan dalam talent pool yang 9 box tadi, 9 box tadi. Nah, jadi dalam si mata ini yang digunakan sebagai sumbu Y atau vertikal, yang pertama adalah kinerja. Kinerja ini melalui kinerja ya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan per triwulan. Dan sebagai tambahan informasi, kinerja masih dibuka sampai tanggal 15 September untuk triwulan 1, 2, dan juga tahunan 2024 ya Bapak Ibu. Jadi kesempatan ini harap dipergunakan sebaik-baiknya. Kemudian ada subkomponen pendukung. Yang pertama adalah penghargaan. Penghargaan ini bobotnya sangat besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki penghargaan, misalnya penghargaan ASN Award, penghargaan Satya Lencana, atau penghargaan dari instansi vertikal atau eh, dari instansi lain, misalnya juara PKP saat LAN atau juara PKA saat LAN atau misalnya juara Lurah Teladan, Camat Teladan misalnya itu bisa diinput di My ASN karena itu akan berpengaruh terhadap eh, posisi ibu di dalam talent box yang 9 tadi. Kemudian subkomponen berikutnya adalah penilaian 360 yang hari ini akan mulai kita laksanakan dan juga penugasan dalam tim. Setelah paparan dari BKPSDM ini nanti mengenai penilaian 360 akan ada paparan dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang akan memberikan penjelasan mengenai penugasan dalam tim. Ada format yang harus diisi juga untuk bisa kami masukkan datanya ke aplikasi Simata ini. Kemudian komponen-komponen lain adalah kompetensi dan kualifikasi. Itulah mengapa kami tidak henti-hentinya dalam setiap sosialisasi, dalam setiap pertemuan yang diinisiasi oleh BKPSDM, kami selalu menekankan untuk terus meningkatkan IP ASN Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa diperhatikan apakah Bapak Ibu sekalian sudah berada di atas rata-rata pemerintah Kota Samarinda, rata-rata 60 ini adalah core value ASN yaitu berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ya, jadi Bapak Ibu, core value inilah yang harus kita nilai nanti dan ada sub-sub indikatornya, pertanyaannya dalam kuesioner yang bisa Bapak Ibu berikan penilaian. Kemudian ada tambahan komponen penilaian, yaitu yang pertama disiplin. Disiplin ini biasanya kita hanya menggunakan indikator absensi yang bersangkutan absen pagi, tepat waktu, absen sore, tepat waktu. Tapi siapa yang bisa menggambarkan kedisiplinan individu ASN ini ketika jam kerja?
apakah sering tidak berada di tempat, atau misalnya bahkan hanya berada di tempat di waktu-waktu tertentu saja, itu bisa diberikan penilaian dalam kuesioner ini. Kemudian tambahan komponen lainnya adalah kepemimpinan. Bapak Ibu di setiap unit kerja tentu ada pimpinannya secara berjenjang, baik itu eselon 2, 3 maupun 4. Nah, jadi kepemimpinan ini adalah kami ingin menggambarkan bagaimana kepemimpinan ini dirasakan langsung oleh eh, bawahannya, dirasakan langsung oleh atasannya, dan dirasakan langsung apakah bermanfaat tentunya bagi perangkat daerah. Untuk itu, kami memberikan tambahan komponen kepemimpinan dalam penilaian 360 yang kami laksanakan. Kemudian faktor yang ketiga adalah kinerja. Bagaimana peran pegawai dalam penyelesaian masalah, kontribusi dalam tugas, dan kemampuan mencapai target. Kalau dalam e-kinerja mungkin hanya diberikan target misalnya sekian persen atau dokumen yang terbuat itu sekian persen. Tapi siapa yang bisa menilai langsung bagaimana kontribusi yang bersangkutan dalam tim kerja, bagaimana misalnya keaktifan yang bersangkutan, bagaimana kemampuan pimpinannya misalnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi inilah yang kami mencoba untuk mencitrakan eh, kepemimpinan dan kinerja ini dalam kuesioner 360 sehingga nanti kinerjanya yang baik bukan hanya secara kuantitatif yang bisa dinilai dengan angka saja tetapi juga kualitatif, bahwa kinerja tersebut benar-benar dapat dirasakan bermanfaat untuk perangkat daerahnya. Kemudian selanjutnya ini adalah metode penilaian kinerja 360. Jadi Bapak Ibu, penilaian kinerja 360 ini secara berjenjang. Jadi eh, atasan langsung itu menilai. Kemudian ada penilaian rekan sejawat dan ada penilaian bawahan langsung. Jadi sebagai contoh konkret ini misalnya seorang kepala bidang itu akan dinilai oleh atasannya. Eh, Kalau misalnya di kecamatan itu misalnya sekretaris camat akan dinilai oleh camatnya. Kemudian untuk rekan sejawat itu sesama eselon. Jadi misalnya kasih di kecamatan, di kelurahan itu sama-sama menilai sesama kasih di tempat unit kerjanya. Kemudian penilaian bawahan langsung. Bawahan langsung ini apabila posisi Bapak Ibu berada di staf pelaksana, berarti Bapak Ibu melakukan penilaian kepada kasihnya. Kemudian kalau Bapak Ibu berposisi saat ini sebagai eselon 4 sebagai kasih, maka Bapak Ibu melakukan penilaian kepada sekretaris camat dan camatnya. Nah, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan cara pengisian ini. Dan jangan khawatir, dalam pengisian kuesioner ini kami jamin kerahasiaannya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir misalnya, oh khawatir apabila penilaiannya misalnya nanti bocor atau diketahui oleh rekannya atau diketahui oleh atasannya. Itu tidak ya Bapak Ibu, kami menjamin kerahasiaan penilaian 360 ini. Kemudian bagaimana untuk PLT? PLT melakukan penilaian kepada bawahan langsung dan dinilai pula oleh bawahan langsung. Tetapi PLT tidak melakukan penilaian kepada atasan langsungnya. Karena eh, yang bersangkutan belum definitif ya Bapak Ibu. Dan nanti kami dalam surat Zoom meeting ini telah membagi PIC masing-masing kecamatan. Jadi Bapak Ibu di wilayah kecamatan tersebut apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan dan pengisian penilaian kinerja 360 nanti menemui kendala, itu bisa menghubungi PIC masing-masing. Kami juga dari BKPSDM akan melakukan monitoring berkala untuk melakukan pengecekan apakah perangkat daerah Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penilaian atau misalnya ada penilaian yang kurang. Nah, ketika ada penilaian yang kurang atau belum mengisi, PIC dari kecamatan masing-masing nanti akan menghubungi Kasubag Umum di kecamatan untuk melengkapi pengisiannya. Lanjut.
Nah, berikut ini link kuesioner. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka linknya melalui handphone masing-masing. Kami berikan waktu. Ya, silakan Bapak Ibu dipindai, dipindai kuesionernya silakan. Setelah dipindai, nah nanti akan muncul eh, kuesioner seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama harus diisi itu adalah merekam email. Kemudian skala penilaian dalam kuesioner ini ada 5 skala penilaian. Yang pertama itu nilai 1 sangat kurang, kemudian 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Bapak Ibu diharapkan jangan ragu-ragu untuk melakukan penilaian yang objektif sesuai dengan kepribadian individu yang dinilai Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk melakukan penilaian karena kerahasiaan juga kami jamin tidak akan bocor ini nilai kuesionernya Bapak Ibu. Kemudian kategori penilai yang harus diisi ini adalah saya menilai sebagai. Jadi kalau Bapak Ibu adalah camat, kemudian menilai sekretaris camat atau menilai kasih-kasihnya, itu menilai sebagai atasan langsung. Nah, tapi kalau misalnya kasih di kecamatan menilai Bapak atau Ibu camatnya itu sebagai bawahan langsung. Nah, lanjut, apabila Bapak Ibu berposisi sebagai kasih dan ingin menilai sesama kasih di kecamatan, itu menggunakan kategori rekan setingkat. Mohon diperhatikan ya, Bapak Ibu, dengan baik untuk kategori penilai ini, karena dalam tabulasi nilai atasan, bawahan, dan rekan setingkat nanti akan diberi bobot yang berbeda. Jadi bobot masing-masing berbeda, jadi harus diperhatikan kategori penilainya. Kemudian kategori ASN yang dinilai, kalau untuk camat dan sekretaris camat itu tentu saja eselon 3, kemudian kasih eselon 4, dan Bapak Ibu yang posisinya sebagai kasih itu ingin menilai bawahannya itu pelaksana. Dan Bapak Ibu sekalian apabila saat ini ada yang sedang menjabat sebagai PLT, itu tetap mengisi dan melakukan penilaian dengan kategori PLT ya Bapak Ibu. Kemudian nama ASN yang dinilai, ini saya menggunakan contoh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dengan baik adalah pengisian NIP ASN yang dinilai. Karena NIP ASN yang dinilai ini yang akan menjadi dasar untuk kita mentabulasi data dan menginjekkan datanya ke dalam aplikasi Simata. Aplikasi untuk manajemen talenta yang sudah saya paparkan tadi. Jadi pengisian NIP tanpa titik, tanpa spasi ya Bapak Ibu. Jadi cukup angka-angkanya saja dan tolong berhati-hati dalam memasukkan NIP. Khawatirnya salah NIP nanti penilaiannya masuk tabulasi yang salah sasaran. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa
langsung atau bisa tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu karena saya monitor. Lanjut, kita lanjut isi kuesionernya. Kemudian aspek penilaiannya itu core value ASN dengan sub indikator penilaiannya, misalnya memberikan pelayanan dengan proaktif dan responsif sesuai tugas dan fungsi. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini Bapak Ibu mengenai ramah, solutif, ini adalah teman-teman di lingkungannya sendiri yang bisa memberikan penilaian yang objektif. Jadi, jangan takut dan jangan ragu untuk memberikan penilaian. Kemudian melakukan pelayanan tiada henti. Nah, kemudian aspek penilaian yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel ini jujur, bertanggung jawab, cermat, berintegritas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Apabila ada temannya atau atasannya atau bawahannya yang kira-kira membawa barang inventaris kantor dan kemudian saat ini keberadaannya tidak jelas, nah itu bisa diberikan penilaian yang kurang ya Bapak Ibu. Kemudian penyalahgunaan wewenang karena banyak juga terjadi hukuman disiplin terkait penyalahgunaan wewenang. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah yang bersangkutan itu pernah atau kira-kira ada indikasi gitu penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya adalah kompeten. Kompeten ini kita bisa menilai dari bagaimana keaktifan yang bersangkutan ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian bagaimana membantu orang lain belajar dan juga bagaimana apakah tugas yang dilaksanakan itu dilaksanakan dengan kualitas terbaik atau hanya asal-asalan dan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Lanjut, ini aspek penilaian harmonis. Bagaimana orang tersebut, apakah bisa menghargai orang lain, kemudian bagaimana orang ini helpful atau enggak, suka menolong atau enggak, atau cuek-cuek aja nih dengan teman atau rekan kerjanya, atau atasan yang cuek-cuek aja dengan bawahannya, tidak peduli bagaimana keadaan bawahannya, itu Bapak Ibu sendiri yang bisa melakukan penilaian dan bisa memberikan angka yang pas nih kira-kira di angka cukupkah atau baikkah atau sangat baik. Nah, kemudian bagaimana membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ini aspek loyal, setia kepada Pancasila, menjaga nama baik, dan menjaga rahasia jabatan negara. Lanjut, ini di adaptif, bagaimana yang bersangkutan, apakah bisa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Kemudian saat ini karena perubahan di pekerjaan di lingkungan ASN ini sudah menggunakan digitalisasi, apakah tahuan yang tinggi terhadap hal baru itu baik. Kemudian bagaimana penguasaan teknologinya. Nah, kemudian aspek selanjutnya adalah kolaboratif, Bapak Ibu. Apa memberikan kontribusi yang baik, apakah kinerja yang bersangkutan itu memberikan nilai tambah bagi perangkat daerah dan bagaimana pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Ini aspek tambahan Bapak Ibu yang tadi disiplin, hadir tepat waktu. Di absensi bisa saja yang bersangkutan ini hadir tepat waktu, tidak terlambat Bapak Ibu. Tapi kenyataannya sehari-hari misalnya, oh dia itu absen aja pagi, tapi jam 10 baru di kantor, atau misalnya siang baru di kantor. Nah ini bisa dinilai ya Bapak Ibu. Nah, di penilaian 360 inilah saatnya kita memberikan penilaian yang jujur baik kepada atasan maupun kepada bawahan kita. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, kadang tugasnya sih selesai, tapi mepet deadline misalnya, atau misalnya harus ditelepon-telepon di WA dulu baru tugasnya itu diselesaikan. Nah, itu bisa menjadi aspek penilaian juga ya, Bapak Ibu. Kemudian berpakaian lengkap dan atribut sesuai dengan ketentuan pakaian dinas. Nah, sering saya temui hari Kamis itu teman-teman sekalian
sudah tidak menggunakan batik lagi, tapi sudah menggunakan baju bebas. Ya, Bapak Ibu ini juga termasuk kriteria penilaian sebetulnya, karena sesuai dengan perwali mengenai ketentuan seragam kerja, ketentuan hari Kamis itu menggunakan batik mahakam atau batik kaltim atau batik Samarinda. Jadi apakah yang bersangkutan itu sudah sesuai atau kalau hari Kamis bajunya udah nggak karuan, kotak-kotak, garis-garis, horizontal, vertikal, nah itu bisa diberikan penilaian yang berbeda ya, Bapak Ibu. Kemudian ini kepemimpinan. Karena fokus dari penilaian di gelombang satu ini adalah untuk pejabat struktural eselon 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita ingin menggambarkan bagaimana kepemimpinan pejabat struktural yang di pemerintah kota Samarinda ini dirasakan langsung oleh bawahannya. Apakah arahannya jelas, apakah berani mengambil resiko, apakah ada kemandirian, apakah bisa memotivasi, ataukah misalnya atasannya ini semua pekerjaan diserahkan aja kepada stafnya, bagaimana cara menyelesaikannya, tidak diberi arahan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan ya, Bapak Ibu, pertimbangan untuk memberikan penilaian-penilaian yang lebih objektif. Nah, kemudian ini aspek kinerja. Kinerja secara kuantitatif itu sudah ada di kinerja. Nah, ini kinerja bagaimana yang kita rasakan? Apakah yang bersangkutan ini bisa mencapai target kinerja yang ditetapkan? Apakah kalau diberi pekerjaan temannya yang mengerjakan? Ini ada kejadian juga kan begini. Nah, jadi ini saatnya Bapak Ibu untuk bisa bersuara dan suara ini akan didengar dan dijadikan dasar dalam penilaian manajemen talenta. Kemudian apakah yang bersangkutan melaksanakan tugas harian yang diberikan sesuai tupoksinya, dan kemudian apakah yang bersangkutan memberi kontribusi sesuai tupoksinya, Bapak Ibu. Nah, kontribusi ini yaitu tadi, apakah yang bersangkutan ini termasuk orang-orang yang istilahnya produktif atau enggak, atau cuma sekedar hadir di kantor tapi pekerjaannya tidak produktif. Nah, ini ya Bapak Ibu, berikan saja penilaian yang objektif, jujur, apa adanya, jangan ragu. Nah, sudah selesai penilaian 360-nya, saya kira cukup mudah. Yang menjadi hambatan itu adalah biasanya eh, mengenai waktu ya Bapak Ibu, ayo sisihkan ini nggak sampai setengah jam kok. Bahkan kalau hanya dari staf menilai atasannya itu nggak sampai 5 menit. Itu sudah bisa melakukan penilaian dan sudah selesai. Yang perlu diingat lagi Bapak Ibu, yang penting juga adalah penilaian atasan. Karena ketika atasannya tidak memberikan penilaian, maka nilai yang bersangkutan ini tidak muncul Bapak Ibu di aplikasi Simata. Jadi diingatkan untuk atasan langsungnya supaya bisa melakukan penilaian 360 di kuesioner. Bapak Ibu, apabila nanti mengalami kendala dalam pengisian kuesioner, itu bisa menghubungi langsung PIC yang ada di undangan. Itu sudah kami berikan nomor WA-nya, sudah kami bagi untuk masing-masing kecamatan supaya Bapak Ibu tidak kesulitan apabila ingin menghubungi tim dari BKPSDM terkait penilaian 360. Dan mudah-mudahan penilaian 360 ini bisa dilakukan pada hari ini, hari Kamis, dan besok ya, hari Jumat, sampai jam 3 sore. Dikarenakan kami beserta tim dari BKPSDM juga harus menyesuaikan waktu untuk mentabulasi datanya dan injekkan datanya ini di aplikasi Simata, Bapak Ibu. Sudah kami buat kuesionernya dan mudah-mudahan untuk pengisiannya bisa cukup mudah dan dimengerti oleh Bapak Ibu semua, sehingga bisa segera dapat melakukan pengisian penilaian kinerja 360. Bapak Ibu, kami persilakan apabila ada pertanyaan, silakan raise hand atau bisa chat saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, yang dinilai.
Satu contoh atau dinilai sekarang. Ya, Bapak Ibu, yang dilakukan penilaian ini sekarang dan seluruhnya ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai camat, Bapak Ibu menilai yang pertama sekretaris lurah, yang kedua adalah sesama camat, yang ketiga adalah kasih yang ada di kecamatan Bapak Ibu semua. Jadi memang agak banyak ini PR-nya kalau untuk Bapak Ibu camat ya. Melakukan penilaiannya agak banyak nih. Lurah yang ada di wilayah kecamatannya itu semua dinilai, kemudian sekcamnya, dan kemudian kasih-kasih yang ada di bawah eh, di kecamatan tersebut, kasih Ekobank, kasih Trantibum, dan sebagainya. Bagaimana kalau untuk Kasubag Umum dan Kasubag Program kecamatan? Nah, Kasubag Umum dan Kasubag Program itu dinilai oleh sekretaris camat. Kemudian kelurahan, ya, kelurahan juga mengisi. Kalau Bapak Ibu sebagai lurah, Bapak Ibu berkewajiban untuk memberikan penilaian yang pertama ke camatnya, yang kedua ke sekretaris lurah, dan yang ketiga ke kasih-kasihnya. Jadi kalau untuk lurah cukup sampai dikasih ya, Bapak Ibu, cukup sampai dikasih dan sekretaris lurah. Tapi jangan lupa juga menilai camatnya. Karena sebaliknya camat juga menilai lurah-lurahnya. Kemudian untuk jabatan pelaksana, bagaimana? Jabatan pelaksana menilai atasan langsungnya. Apabila bingung, oh siapa nih atasan langsung saya? Itu samakan dengan pejabat penilai kinerja di e-kinerja Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi eh, pegawai ini tidak ditempatkan sesuai eh, penempatan seharusnya, misalnya harusnya dikasih Ekobank, kemudian ditempatkannya di program karena harus membantu pekerjaan di program. Penilaian dilakukan tetap berdasarkan SK definitif ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kinerjanya. Jadi misalnya walaupun Bapak Ibu itu ditempatkan di bawah Kasubag program di kecamatan, tapi sebenarnya SK Bapak Ibu itu ada di bawah Kasih Ekobank, maka yang Bapak Ibu nilai adalah Kasih Ekobank. Dan begitu juga sebaliknya Kasih Ekobank yang menilai Bapak Ibu sebagai pelaksana. Kemudian sebagai camat, eh, nah Bapak Ibu, staf mengisi lebih dari satu kali. Staf hanya mengisi satu, yaitu untuk atasan langsungnya, dan tidak mungkin satu staf memiliki dua atasan langsung. Jadi untuk staf hanya menilai atasan langsungnya. Begitu juga kasih di kecamatan. Kasih di kecamatan yang pertama menilai bawahan. Menilai bawahan langsung di bawah kasihnya. Kemudian yang kedua menilai sesama kasih. Dan kemudian kasih di kecamatan menilai camatnya. Jadi ke atas, ke samping, dan ke bawah Bapak Ibu. Lanjut, apa ada pertanyaan lagi? Kalau sudah diisi formnya, cukup kirim form kirim Bapak Ibu, itu sudah masuk datanya di database kami. Apabila Bapak Ibu misalnya, oh nggak sengaja tadi kepencet, atau misalnya tadi cuma nyoba-nyoba mau dihapus, silakan menghubungi PIC dari kecamatan masing-masing yang sudah kami bagikan di undangannya untuk menghapus datanya. Itu bisa ya Bapak Ibu di PIC-nya masing-masing. Tapi kalau penilaiannya sudah benar, begitu diisi kuesionernya selesai, kuesionernya itu otomatis masuk ke database BKPSDM dan nanti akan diolah oleh tim kami untuk diinjekkan ke sistem Simata ya Bapak Ibu. Untuk seklur, rekan setingkatnya apakah para kasih? Ya, betul. Seklur dan sekcam eh, itu, maaf, seklur saja. Seklur itu menilainya sejawat. Kalau sekcam beda eselonnya.
Jadi dia menilainya hanya yang di bawah sekretariat saja nih kalau yang di kecamatan. Ya, kasih yang dinilai staf di bawahnya sesama kasih dan camat. Benar, Ibu Diah. Ini Ibu Diah yang bertanya di kolom komentar ya. Lurah menilai sesama lurah. Ya, lurah menilai sesama lurah yang ada di wilayah kecamatannya saja. Jadi nggak sesama Rinda ya, Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya yang ada di bawah kecamatannya itu ada 6 kelurahan. Nah, jadi setiap lurah menilai 5 lurah lainnya juga, sesama lurah. Dan camat juga memberikan penilaian ke lurah-lurahnya. Oke, sudah cukup. Staf ASN hanya menilai sebagai bawahan saja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada di posisi staf, cukup mengisi penilaian untuk atasan langsungnya. Yang rekan sejawat belum ya Bapak Ibu, yang rekan sejawat nanti akan dilakukan penilaian di gelombang 2. Apakah kasih Ah, kasih boleh menilai staf tanpa harus menilai. Nah, ini jadi wajib menilai ke atas, ke samping, dan ke bawah ya Bapak Ibu. Jangan pilih ke bawahnya aja, ke sampingnya aja, atau ke atasnya aja. Karena nanti nilai Bapak Ibu tuh nggak utuh. Nilai Bapak Ibu sendiri itu nanti akan dipengaruhi penilaian-penilaian lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ngisi, teman Ibu ngisi, teman Ibu misalnya dapat bobot 100% karena Ibu nggak ngisi, ini jadi kurang gitu, kurang bobotnya. Jadi nanti bobot yang ibu dapat bisa-bisa cuma 70%, kan sayang. Jadi nilainya nggak utuh. Itu nanti mempengaruhi posisi Bapak Ibu sekalian di box manajemen talenta. Camat melakukan penilaian sesama camat Bapak Yosua, izin. Jadi camat melakukan penilaian ke sesama camat juga, ke lurah, sekcam, kasih juga. Jadi menyeluruh karena sejawat camatnya ini. Oke, baik. Yang perlu diperhatikan, mungkin Bapak Ibu membutuhkan NIP misalnya, NIP camat lain, atau misalnya kesulitan mendapatkan NIP-nya bisa menghubungi PIC ya Bapak Ibu, karena kan itu diminta NIP nih yang agak sulit. Belum tentu di kecamatan lain tuh tahu NIP camat lainnya, itu bisa menghubungi PIC-nya untuk bisa mendapatkan NIP camatnya Bapak kalau misalnya ada kesulitan. Ya, setelah ini akan ada paparan lain dari bagian organisasi. Nah, ini pertanyaan, apakah staf pelaksana menilai ke atasan? Ya, staf pelaksana menilai ke atasan. Kalau yang ke sejawat belum. Yang ke sejawat nanti di gelombang 2 ya, Bapak Ibu. Jadi tenang dulu, hanya nilai atasannya kalau untuk pelaksana. Jadi kalau yang sesama rekan sejawat belum kami buka penilaiannya itu nanti di gelombang 2. Jadi lakukan saja dulu kalau untuk staf pelaksana mohon lakukan pengisian ke atasan langsungnya saja. Ibu Sekcam menilai Kasubag dan Camat. Ya, betul. Camat sebagai atasan, Kasubag sebagai bawahan langsung. Jadi Sekcam menilainya ke Camat dan ke Kasubag. Izin Bapak Ibu, setelah paparan dari BKPSDM ini akan dilanjutkan paparan dari bagian organisasi untuk bagaimana cara penginputan tim kerja yang akan digunakan dalam sistem manajemen talenta juga. Izin Mas Rizky dari bagian Ortal, apakah sudah monitor dan sudah siap? Ya, boleh Mbak. Ya, siap. Bapak Ibu, pertanyaan di kolom komentar sambil paparan bagian ortas akan tetap saya jawab satu persatu ya. Silakan Mas Rizky untuk melakukan paparannya.
Kami persilakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak Aditi. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan BKPSDM telah memberikan kesempatan siang hari ini. Jadi izin Bapak Ibu, kemarin terkait dengan tim kerja juga mungkin Bapak Ibu semua sudah menerima suratnya ya. Surat dari sekretaris daerah terkait dengan pemetaan penugasan dalam tim kerja itu baru kemarin sore selesainya dan kebetulan memang BKPSDM sedang sosialisasi penilaian kinerja 360 yang juga penugasan dalam tim kerja itu juga salah satu indikator penilaian Sumbuye terkait dengan apa namanya manajemen talenta seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami ikut di sesi ini tadi pagi sudah juga di Dinas Badan, sekarang sesi siang adalah kecamatan dan kelurahan. Izin kami sampaikan sedikit terkait dengan eh, matriks ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Jadi izin Bapak Ibu, kemarin kami sudah menerbitkan surat sekretaris daerah nomor 2668 terkait dengan pemetaan penugasan tim kerja. Ini kami tujukan untuk seluruh perangkat daerah dan kepala unit kerja, lurah, camat, kepala puskesmas di seluruh lapisan di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Jadi sebagai tindak lanjut terbitnya Perwali nomor 65 tahun 2023 tentang manajemen talenta, kemudian juga SK Wali Kota yang juga kemarin baru terbit nomor 389 terkait pembobotan talent mapping manajemen talenta PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Jadi seperti yang kita ketahui di kata penilaian kinerja talent adalah salah satunya adalah penugasan dalam tim kerja Bapak Ibu. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut eh, karena juga ini untuk percepatan manajemen talenta, kami meminta seluruh perangkat daerah, unit kerja, bagian, kecamatan, kelurahan, tanpa terkecuali untuk mengirimkan matriks penugasan dalam tim kerja. Nanti kami akan jelaskan bagaimana tata cara pengisiannya. Cuman yang perlu kami sampaikan adalah bahwa setiap perangkat daerah melakukan pemetaan dan rekapitulasi ASN. ASN ya Bapak Ibu, termasuk PNS dan P3K, tapi non ASN tidak termasuk di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Jadi Bapak Ibu semua itu melakukan rekapitulasi eh, SK. Jadi seluruh anggota tim, mulai dari penanggung jawab, pengarah, eh, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota itu direkapitulasi sesuai dengan format terlampir yang sudah kami sampaikan di surat sekretaris daerah kemarin. Jadi SK yang diinventarisir itu nanti adalah SK yang terbit dalam 2 tahun terakhir, 2024 dan 2025. Kemudian kriteria yang kami minta adalah yang pertama, SK tim kerja internal perangkat daerah ini khusus SK tim kerja bagi eh, dinas dan badan yang mengalami penyetaraan kemarin ada 28. Tapi tadi pagi di sesi pagi sudah kami sampaikan eh, apa namanya sudah kami sampaikan terkait dengan SK tim kerja karena ini sesi siang adalah kecamatan dan kelurahan. Jadi Bapak Ibu yang diinventarisir adalah seluruh SK tim yang bisa ditetapkan oleh sekretaris daerah, bisa ditetapkan oleh wali kota, kemudian bisa juga ditetapkan oleh kepala perangkat daerahnya dalam hal ini bisa camat atau lurah yang SK tim kerjanya itu menunjang pencapaian kinerja organisasinya. Contoh misalkan kalau di kecamatan mungkin ada SK terkait Probebaya atau SK apapun itu atau ada Satgas atau kemudian ada Pokja, ada forum misalkan kayak gitu yang ada susunan keanggotaannya seperti ketua dan anggota. Nah, itu SK seperti itu yang masuk ke dalam kriteria yang harus dipetakan seperti itu Bapak Ibu. Lalu SK itu juga, tapi SK yang kami minta itu tidak termasuk kayak SK pengelola keuangan ataupun SK bendahara, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma kita yang kami minta adalah SK tentang kegiatan, kegiatan yang ada sistematika atau susunan keanggotaannya seperti itu dalam hal untuk pencapaian kinerja organisasi. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian data itu Bapak Ibu sudah kami terima. Jadi nanti kirimnya lewat email aja Bapak Ibu dalam format Excel dan PDF yang bertanda tangan kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja. Itu kami terima via email paling lambat minggu depan, hari Rabu tanggal 17 September 2025. Karena setelah itu kami akan mentabulasi datanya, kami akan memberikan pembobotan nilai bagi masing-masing ASN. Jadi nanti sistemnya adalah bagi ini kami catat dulu. Jadi bagi yang terlibat keanggotaan tim kerja itu nilai pembobotan talentanya beda dengan yang tidak terlibat tim kerja. Pun juga sama dengan bagi yang hanya terlibat sebagai anggota maupun yang terlibat sebagai ketua tim seperti itu. Itu bobotnya beda-beda tuh. Juga beda juga apabila yang bersangkutan ikut dalam tim yang apa namanya internal yang hanya di lingkup perangkat daerahnya saja dengan mereka yang ikut di dalam tim yang lintas instansi atau lintas perangkat daerah. Nah, itu beda lagi tuh bobotnya. Itu nanti biar tugas kami melakukan pembobotan seperti itu. Cuman yang kami minta dalam hal ini Bapak Ibu terkait dengan pemetaannya. Jadi sebagai contoh, eh, saya bukakan ininya aja ya, matriksnya. Nah, ini Bapak Ibu, matriks pemetaan penugasan ASN dalam tim kerja. Jadi seluruh SK yang Bapak Ibu miliki, SK tim kerja di dalam apa namanya, di dalam kecamatan atau kelurahan yang ada struktur organisasinya, struktur timnya, itu dimasukkan ke dalam rekapitulasi. Jadi nanti dikumpulnya per perangkat daerah ya, atau dalam hal ini per kecamatan atau per kelurahan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kalau ada akan lebih baik jika dimasukkan ke matriks karena nanti ada bobotnya di manajemen talenta itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu rekap seluruh nama timnya. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini, Bapak Ibu punya beberapa tim. Ini contoh ada nama tim. Kemudian sebelahnya itu harus dimasukkan nomor SK, kemudian tanggal SK, kemudian ditetapkan oleh siapa. Misalkan ditetapkan oleh wali kota kah, atau ditetapkan oleh sekda kah, atau ditetapkan oleh camat seperti itu. Kemudian NIP, nama, kemudian asal perangkat daerah atau unit kerja dan kedudukan keanggotaan. Saya ambil contoh tadi seperti di surat. Seperti ini. Ini contoh tim yang ada di bagian organisasi. Nama timnya ini, nomor SK-nya ini, kemudian NIP, nama, asal perangkat daerah, kedudukan kantornya sebagai apa, apakah penanggung jawab, ketua, anggota, dan sebagainya. Kemudian ini misalkan contoh ada orang, ada apa keterlibatan anggota tim dari luar perangkat daerahnya. Contoh kami punya tim itu melibatkan Baperida. Jadi ini dimasukkan juga orang dari Baperida ini seperti itu. Kedudukan keanggotaannya sebagai apa dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kedudukan keanggotaan ini perlu kami tambahkan juga eh, disesuaikan dengan apa yang tertera di dalam SK. Jadi misalkan dia sebagai penanggung jawab ditulis sebagai penanggung jawab, kalau dia sebagai pengarah-pengarah, ketua, sekretaris, wakil ketua, anggota dan sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Excel ini sudah kami taruh di link berikut SID Matrix Tim Kerja ASN bisa di scan barcode-nya juga. Nanti Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu isi rekapitulasi seluruh tim yang ada di kecamatan atau kelurahan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa sebenarnya, tapi kami harapkan kan ada tim kerjanya ya seperti itu. Biasanya di kecamatan ada tim kerjanya. Itu nanti diisi seluruh SK-nya. Jadi eh, sistematikanya adalah mengisi nama timnya dulu, kemudian nama NIP, kemudian anggotanya siapa terus, baru lanjut lagi ke tim selanjutnya seperti itu hingga habis. Seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan apa namanya SK tim kerja penugasan dalam ayat penugasan ASN dalam tim kerja. Izin Bapak Ibu ini menjadi penting karena bobotnya lumayan terkait dengan penugasan ASN dalam tim kerja. Jadi kalau misalkan ada ASN yang di database kami ternyata tidak ada masuk dalam tim kerja manapun itu nanti nilainya nol. Kemudian untuk nanti masuk ke dalam tim kerja yang lintas instansi antar instansi itu ada penilaian pembobotannya sendiri. Kalau dia jadi ketua pun juga ada pembobotannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu.
Ini tuh ya Bapak Ibu untuk kecamatan kelurahan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sesuai surat sekretaris daerah, rekapitulasi pemetaan tim kerja ini kami tunggu hingga 17 September 2025. Jadi ada dua file yang dikirim, spreadsheet atau Excel, kemudian PDF yang sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya atau camatnya atau lurahnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami harapkan semua SK dapat terinventarisir dengan baik, jadi seluruh ASN itu bisa dapat pembobotan nilai terkait dengan penugasan dalam tim kerja. Mungkin itu aja ya eh, terkait dengan surat yang sudah kami sampaikan kemarin. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kami dihubungi di bagian organisasi, bisa dengan saya atau dengan PIC yang lain. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya Mbak Diti. Terkait dengan pemetaan penugasan tim kerja, saya pikir kalau di kecamatan kelurahan mungkin tidak terlalu banyak, tidak seperti yang di Dinas Badan. Sekian, saya kembalikan ke rekan-rekan di BKPSDM. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky atas paparannya. Jadi ada dua PR nih ya, Bapak Ibu, yang harus segera diselesaikan dan dikerjakan. Yang pertama adalah penilaian 360 dan kemudian yang kedua adalah penginputan SK tim kerja yang sudah disiapkan formatnya juga. Jadi tinggal isi-isi aja, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa segera dipenuhi dan supaya segera bisa kami olah datanya demi eh, kelangsungan berjalannya sistem manajemen talenta di pemerintah Kota Samarinda. Bapak Ibu, sekian paparan pada siang hari ini. Pertanyaan dan selanjutnya, apabila ada kesulitan dalam pengisian, kami akan membuka help desk dengan PIC OPD masing-masing, Bapak Ibu, dan juga apabila ingin ada sesuatu yang dikonsultasikan, itu bisa dengan PIC atau bisa datang ke BKPSDM langsung. Demikian Mas Rizky ya dari bagian organisasi cukup sudah? Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perkenannya untuk menghadiri pertemuan pada siang hari ini dan kami berharap Bapak Ibu bisa segera memenuhi penilaian-penilaian dan juga pengisian SK tim yang sudah kami paparkan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.